Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rosi Bengkel. Ini Mas, di sini saya ada Supra. Itu gejalanya sedikit aneh ya. Tolong direpeat Mas. Gejalanya seperti ini ya. Kalau kita hidupkan biasa sebelum digas, itu motor suaranya normal. Memang sedikit agak bunyi bagian klep ya. Tapi kalau kita gas itu tambah parah bunyinya. Bunyinya seperti ini Mas ya. Tuh. Jadi seperti bunyi kayak piston numbur, tapi bukan piston numbur itu Mas. Itu kemungkinan besar di packing headnya mengalami bocor. Kemungkinan besar loh ya. Tuh. Tapi anehnya di sini motor hidup langsam, enak, tidak ada gejala ya. Berebet pun tidak ada, cuman hanya bunyi kericik-kericik, jangkrik, seperti jangkrik ya. Oke, jadi untuk bunyi seperti itu ya. Langsung kita eksekusi. Kita lihat dulu kebenarannya. Ayo Mas, eksekusi Mas. Oke bro. Oke bro. Oke, di sini sudah terbuka ya. Jadi di sini sudah kelihatan jelas. Gejalanya ada di sini. Kalau untuk piston numbur dengan klep itu bunyinya tidak seperti itu Mas. Jadi kalau posisi langsam, kalau memang piston dengan klep itu numbur, itu sudah bunyi keletak-keletek, kericik-kericik ya. Tapi ini bunyinya saat di RPM tinggi saja. Kalau RPM rendah ini tidak menimbulkan bunyi. Di sini terlihat bautnya sudah mentok Mas. Ini kita kasih ring 1. Terus kita ukur di sini ya. Nah, di sini sudah mentok. Di sini terlihat banyak yang mulai jebol untuk mur bloknya ya. Tuh. Nah, kalau yang masih bagus kan seperti ini. Jadi solusinya gimana? Apa kita tambah perpak atau kita tambah ring? Enak tambah ring aja Mas. Jadi ring depan ini nanti kita double. Bisa menggunakan 2 buah. Atau bisa juga menggunakan baut ini yang tipe panjang. Ini juga ada jualannya yang tipe panjang. Tapi lebih baik hematlah kita menambah ring Mas ya. Jadi tidak perlu biaya banyak. Terus kenapa kok harus dibuka? Kalau memang ini kepanjangan cukup nambah ring aja, nggak usah dibuka ya. Nggak bisa begitu Mas. Di sini sudah mengalami apa namanya ya? Oli kan sudah masuk ke dalam packing. Jadi kalau nggak dibersihkan terus dikasih lem dan sebagainya ya nanti masih rembes. Ini paknya ini harus kita bersihkan, kita cuci dulu menggunakan bensin ya. Terus kemudian kita tambah lem karena ini sudah 2 kali buka. Beda lagi dengan yang baru. Kalau pak baru terus yang bagus nggak perlu lem nggak masalah. Tapi kalau yang perpak biasa terus sudah 2 kali bongkar kita pasang lagi seperti ini ya masih rembes Mas. Kalau walaupun ini sudah kencang ya. Jadi harus kita tambahkan lem perpak begitu ya. Oke. Kita cuci, kita bersihkan, kita pasang dan bagaimana hasilnya. Jadi motor bunyi kasar itu bukan semua harus mengeluarkan biaya banyak ya. Itu cukup diakali atau bisa menggunakan hanya kita butuh beli ring 1, 2 sampai 4 dan lem perpak kalau kita mengerjakan sendiri ya. Tapi kalau kita membawanya ke bengkel, minta jasa bantuan bengkel ya kita tinggal nambah biaya ongkos ya. Ongkosnya berapa? Itu tergantung daerah masing-masing Mas ya. Kalau di sini ya, itu ongkosnya itu bisa sampai 50 ribuan, bisa sampai lebih, tergantung orangnya juga. Kalau orangnya tuh sok gayaan berduit seperti dia, ya saya tarik mahal Mas. Nah, tapi kalau orangnya melas ya, kalau orangnya melas, kita kasih murah Mas. Jadi kita itu harus menyesuaikan kondisi orangnya juga, terus kondisi yang lain sebagainya ya. Oke? Ayo Mas, kita cuci Mas. Oke. Let's go. Oke, jadi setelah kita bersihkan ya. Jadi bagi siapa yang mau belajar memasang blok, memasang head,
motor Supra, silakan disimak ya. Begini cara prosesnya. Caranya itu sangat mudah sekali. Jadi berhubung ini sudah bocor ya, tadi mengalami bocor itu kan karena sininya mentok mas ya. Jadi baut ini sudah saya kencangin, sudah dikencangin posisi kencang, tetapi di sini sudah mentok. Nah, jadi kencangnya bukan karena ngepres, tapi karena mentok di ujung sini, ya. Jadi kalau menggunakan pak second, kita itu harus menggunakan lem. Kalau enggak, ya nanti masih bocor, mas. Oke, ini perhatikan lagi bagian apa namanya karetnya ini, karet segi empatnya ini jangan sampai terselip. Terus untuk karet orek yang bawah, yang bulatnya, itu kalau sudah seperti ini, ya, ini kan sudah berbentuk love ya. Terus mengalami patah juga, sudah keras, ini wajib diganti. Nah, untuk penggantiannya pun yang penting bulat, bentuknya sama, ketebalannya sama, wis gitu aja. Enggak harus yang model gepeng. Terus jangan lupa yang sebelah situ ada satu lagi yang sebelah sini ya. Terus jangan lupa bos. Iki jenenge apa to Mas iki jenenge? Bahasa mekanik iki. Apa? Klip apa yang ini? Kok klip? Bos ya? Bos. Ini tinggal hiji to Mas iki. Hijine ora ono ya? Ini tinggal satu mas. Ini seharusnya dikasih 2. Tapi karena yang satu nggak ada, terus orangnya katanya pasang-pasang aja, ya wes, tak turuti. Tapi ini biasanya kalau kompresinya padat, ini nanti akan timbul ngelitik motor karena dia bergerak mas ya. Saat kita gas RPM tinggi, si posisi blok akan bergerak tidak di posisinya. Jadi nanti klep bisa mengalami numbur, itu resikonya ya. Tapi kalau di sini kata pemilik motor nggak usah ditambah lagi ya sudah. Saya nggak mau berdebat, ya. Kalau kalian menyalahkan saya ya silahkan. Tapi yang jelas saya menuruti permintaan konsumen. Kok serat ini toh? Oke, saya ingatkan sekali lagi, kalau kalian membongkar sendiri di rumah, ini dua-duanya harus dikasih, yang satunya di atas itu ya. Loh, lah kenapa kok saya nggak dikasih? Ya saya kan sudah bilang tadi, saya itu menuruti permintaan konsumen. Nggak usah diganti, nanti nambah-nambahin biaya. Terus kita cek dulu ini, as bloknya yang 42 ini jangan sampai kendor. Kalau kendor bisa dikencangin dulu sebelum dipasang ya. Yes, kita pasang dulu. Terus ini dicek juga untuk netral nokennya, as klepnya. Noken as ini harus netral seperti ini, jangan sampai overlap. Yes, kita tancapkan dulu seperti ini. Jadi perhatikan baik-baik bagi yang ingin belajar memasang. Jangan di skip-skip nonton videonya agar tidak salah paham. Terus jangan lupa bagi yang baru mampir silakan dulu di subscribe dan di like. Bila perlu loncengnya dihidupkan biar bisa berlangganan dengan saya. Biar tidak ketinggalan trik-trik cara mengatasi penyakit motor dengan metode akal-akalan. Seperti ada skutis. Oh, kita blok ya non iki. Pen piano klepe. Ini kalau begini mas, pen piano klepe iki ceblok. Loh kan? Kayak pen piano klepe ceblok. Nah, dicutik mas. Kalau mengalami itu, nah itu nongol pen as klepnya dia harus dicutik. Dicutik apa besar-besar? Bahasa Indonesia dicutik apa? Dicutik dari sini mas. Nah ini mas, kelihatan ya. Jadi nggak bisa masuk. Nah, harus dicutik seperti ini. Yes. Ya mohon maaf kalau nanti durasinya agak panjang karena ini kan prosesnya direkam semua.
Dan jangan kemana-mana, kita lihat hasilnya nanti ya. Yang penting itu hasilnya. Oke, ini pokoknya serba hemat. Kalau ngerjakan sendiri nggak usah biaya ini, gratis pokoknya ya. Cukup tambah ring. Oke, setelah terpasang seperti ini, kita pasang dulu bagian mur penghubung blok dengan dawa men iki ya. Dawa teh. Ngono pengen. Ya ning obenge tapi dawa deh, Mas. Wo. Lho kan? Jane ndek lho. Dawa kuwe. Oh iki berarti nggone anu iki, nggone intek. Ini Mas, aslinya ya. Ya namanya kan baut ini sudah campur aduk, tidak original lagi. Jadi agak sedikit bingung. Terus kemudian kalau ininya sudah sobek, bisa menggunakan madein sendiri. Yang depan sini ya. Kalau madein sendiri wajib dilem. Namanya kan madein sendiri Mas ya. Kalau madein sendiri kita lem. Oke. Tipis-tipis aja, yang penting ada lemnya gitu aja. Syaratnya aja ya. Oke. Terus kita pasang ke sini dan jangan lupa nanti di sini kan ada sedikit perbedaan ya. Untuk tutup yang paling depan ini kan di sini ada tanda panah. Ini kalau ketukar nanti dia nggak sinkron, alias susah masuknya. Tuh di sini ada panahnya ya, kelihatan ya. Itu hadap ke bawah. Nah, ceklek. Begitu. Terus ringnya kita menggunakan double sekarang. Kalau nggak mau nambah ring ya potong asnya ini. Tuh, tapi sayang dipotong Mas. Kalau yang dipotong tuh sayang. Tuh. Jadi double Mas. Tuh. Double. Enggak enak. Kalau dipotong eman-emani Mas. Yang bagus taruh di bawah ini murnya ya. Yang jebol tadi taruh di atas nggak apa-apa. Kurang siji. Raneng orang siji sopo sing nyolong kok. Iki. Sek kelet ning anu mau. Jadi ininya double semua. Dua-dua ringnya ya. Wis kenceng Mas. Ngenceng ini gue perasaan tapi itu duit kowe kok aku ngencengke piye? Lah jere pengen belajar. Wis iso aku ngumbengno bau. Belajar iku nak ning sekolahan wis sebulane iso nyampe juta-jutaan. Ning kene gratis. Aku sih kalah-kalane monte. Oke? Kok dawan pause lah anu ya. Oke, jadi seandainya ya kalian lagi mengetopkan terus topnya itu nggak mau lurus seperti ini misalnya ya. Ini sudah di T. Duh, oke. Ini kurang geser. Sorry Mas. Nah, ini di T ya, pas di garis ini. Terus kemudian di sini nggak mau lurus. Itu jadi lebih baik kita lebihkan ke atas daripada ke bawah. Tuh, ini kan nggak mau lurus dengan ini ya. Jadi lebih baik itu lebih ke atas daripada lebih ke bawah. Enak ke atas Mas, kalau bawah itu kurang. Untuk larinya kurang, powernya kurang full, terus hidupnya juga kurang enak, langsungnya kurang enak. Jadi lebih baik lebih ke atas. Terus untuk celah kelep Supra itu harus lebih rapat kalau motor-motor sudah tua seperti ini ya. Ya kira-kira ini 0,5 0,05 ini. Kalau 0,10 bunyi sudah pasti. Kalau motor Supra ini. Kok bisa? Ya bisa. Motor itu sudah tua Mas. Lahirnya itu sudah godak semua. Oke, ini sudah terpasang semua rapi ya. Sekarang kita tes hidup. Kita tes hidupkan dulu sambil menunggu bannya lagi ditambal.
bannya bocor. Bocornya piro, Mas? Siji. Siji. Piro wi nambal ning Bengkulu kene regane? 45. 45 nambal ning Bengkulu. Numpak kaji nggo sing duwe bengkel kae. Bukan naik haji tapi numpak kaji. Engkole gak nggede kok. Nah, ini hidupnya sama seperti tadi ya. Terus kita gas. Blok Rai. Untuk bunyi nyaris hilang, tidak ada yang tertinggal sedikit pun ya. Suara kasar hilang. Itu kalau masuk ke bengkel yang nakal itu ganti piston, Mas. Duit masuk ya. Jadi di sini saya kasih edukasi biar kalian itu tidak mudah tertipu. Begitu loh, Mas. Oke. Mungkin cukup di situ dan semoga bisa bermanfaat ya, dan sampai jumpa video berikutnya. Oh, bose iki. Ini bos juga. Iki manajer. Oh, manajer. Iya, iki manajer. Oke, sampai jumpa video berikutnya ya.